Selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Hukum di Mata Bowo. Program yang mengulas tentang kabar-kabar hangat terkini dilihat dari sisi hukum tentunya. Dan saat ini di studio juga sudah hadir para tamu undangan. Selamat malam semuanya. Dan seperti biasa saya sudah bersama dengan seorang pakar hukum yang tentunya sudah tidak asing lagi. Ada Dr. Haji Sunarno Ediwibowo SHM Hum yang biasa kita kenal dengan sebutan Cak Bowo. Malam nih Cak Bowo. Malam. Apa kabar? Ning Variaya, alhamdulillah. Apa kabar? Kabarnya kurang baik nih. Iya. Ada khususnya tugas negara, kepolisian berduka. Iya, betul. Jadi Polri berduka, kena matinya 5. Ya, betul. Orang bertugas negara, baik perwira maupun bintara. Ini yang menjadi satu hal yang dipakai sebagai salah satu jangan sampai akan terjadi seperti ini lagi. Betul. Nah, ini terorisme ini. Iya, jadi pembelajaran yang sangat berharga sekali ya. Iya, bagi makanya kita, seperti itu terorisme itu adalah memang orang yang menghilangkan nyawa, baik harta, menjadi ketakutan, kecemasan ketika orang semua lininya akan dibakar, dihancurkan semua. Ini berbahaya sekali. Iya, betul. Nah, kemudian teroris ini punya jaringan. Ya, itu Baik internasional maupun nasional. Punya jaringan, maka hati-hati. Nah, kenapa ya ini yang menjadi satu persoalan sampai sampai di Makobrimob ya. Ini yang menjadi persoalan. Ini dijaga di kepolisian malah membunuh polisian. Nah, Ya, jadi ini harus hati-hati. Sebaiknya kalau kepolisian ini ketika terorisme ini memang ya kejahatan ekstraordinari sebetulnya. Ya. Ada 3 kejahatan ekstraordinari itu. Apa itu Cak Bowo? Narkoba, korupsi, sama terorisme. Seharusnya nggak usah lah terlalu berlebihan di Makobrimob, lebih baik dipecah-pecah saja. Dipecah-pecah dalam arti di daerah kalau ada ya tahanan daerah, di LP daerah, pusat ya pusat. Kalau membahayakan Nusa Kambangan itu bagus. Tapi kalau di tiap-tiap daerah apa juga dari sisi keamanannya apa juga kurang Cak Bowo? Saya kira kalau berapa sih kejahatan terorisme katakanlah 150 orang. Nah, berapa daerah? Ya, khususnya Surabaya aja ada, Porong ada, Mojokerto ada, semua daerah ada. Sini aja berapa? Katakanlah hanya 2 habis di daerah itu sebetulnya. Jadi maksudnya supaya tidak terpusat, supaya tidak berkolaborasi gitu ya? Bukan Cak Bowo? kolaborasi. Gimana? Tapi memang ini menjadi satu untuk sebagai salah satu cambuk bagi khususnya Gai Polri. Kenapa? Karena lawannya Polri kan, yang menyidik ya toh, yang menemukan, yang anu kan Densus 88. Maka bayangannya, mindsetnya ya toh, nanti ini akan menjadi salah satu dendam. Maksudnya gimana? Maksudnya? Dendamnya begini. Jadi kalau dendamnya ketika yang ada nih ya Densus 88 ini kan musuhnya terorisme. Ini kan ada lawan yang toh. sering menyergap ya. Tidak terima dan sebagainya sampai 5 itu. Jadi saya nggak bayangkan ya sampai terjadi begini adalah duka. Sebetulnya kalau ada seperti itu polisi bisa menghabisi. Semua itu bisa. Apalagi ini orang dinas ya. Karena dilindungi, karena tugas negara dilindungi oleh negara. Tapi karena inilah berarti apa? Ada sesuatu lalai pada hal-hal sifatnya menyangkut bagaimana posisinya Makobrimob itu bisa terjadi seperti ini. Berarti apa? Berarti harus introspeksi, hati-hati. Harus sebagai cambuk ini, jangan sampai terjadi seperti ini lagi. Maka sebetulnya kalau memang polisi itu kan saya sudah sampaikan dulu ya toh. Kalau di Makobrimob itu sebetulnya hanya polisi, Polri kan. Bukan orang teroris. Harusnya khusus gitu maksudnya Cak Polisi, Bowo. tapi kalau polisi nantinya KLP nanti jadi masalah. Maka saya pernah mengajukan ya ada klien saya seorang polisi nih. Akhirnya saya minta agar disendirikan. Kenapa, Cak? Lu ancaman dong. Itu aja mindset saya ketika polisi menangkap sudah di LP itu LP ya. Sipil itu menjadi ancaman. Iya. Harus sendiri. Makanya saya minta
pada Polda pada waktu nangan ini mohonlah diberikan suatu tahanan yang spesifik. Dalam arti ya tahanan yang polisi-polisi sampai dicampur baur dengan adanya di orang umum. Jadi ini jadi persoalan kan. Maka dengan demikian penting sekali bagi Polri ya tahanannya di Polri. Jangan sampai tahanannya di LP ya umum. Nanti ribut lagi. Saya sudah tahu nantinya, ketika saya tahu ada polisi masuk di LP, katakan Daeng, tawur sama ini, sama narapidana, baik itu terdakwa, baik itu tahan, tawur. Maka dengan demikian ini perlu antisipasi. Jadi saya sudah berpikir sudah jauh-jauh. Udah kedepannya itu sudah saya 10 tahun yang lalu sebetulnya. Ya kira-kira kurang lebih ya. Sudah berpikir kalau nanti tahanan saya ini sampai dimasukkan di umum, apakah keamanannya terjamin? Enggak, dipukuli. Setelah itu gak rame, tapi alhamdulillah dari persoalan-persoalan ini saya sampaikan, ya toh. Kalau nggak salah itu dulu Dires untuk menyangkut narkoba ya, direkturnya itu ya, Pak siapa yang dari itu ada itu, saya minta itu, agar disendirikan lah, ya. Pak Coy Manurung atau apa Manurung itu loh, lah iya, Pak Manurung jadi gitu, saya minta direkturnya Pak jangan sampai nanti kalau ada apa-apa terus bagaimana Pak. Setiap awal saya ngomong, kalau bisa ya disendirikan lah. Tapi ya alhamdulillah ada yang Polres, Kapolres ya, ada yang memang nurut dan sebagainya. 10 tahun kurang lebih yang lalu saya berpikir demikian. Nggak tahu, kaget saya. Siapa-siapa ya berduka lah. Sampai 5 ini, gak main-main, 5 loh ini, 5 personil. Tadi saya kasihan juga, kasihan keluarganya, anaknya, semua ya kita berduka lah. Tapi ini satu harapan jangan sampai nantinya ketika seorang kepolisian di Makobrimob menahan seorang teroris atau yang lain-lainnya. Nggak usah lah, ini sudah ada porsinya. Kalau polisi ya polisi. Ya gitu toh. Kalau ini pelakunya adalah seorang sipil, taruhlah di LP masing-masing. Atau titipan ke masing-masing, tidak ada masalah. Berarti kalau teroris gitu seharusnya butuh semacam istilahnya LP khusus gitu ya? Bukan, enggak. Saya kira enggak khusus kok. Saya kira banyak teroris di Medaeng juga banyak, di Porong juga banyak, ternyata enggak gejolak. Karena antara personilnya dan terorisnya, yaitu tersangka maupun terdakwa maupun narapidana, enggak pernah bentrok. Mengingat juga masyarakat. Yang jadi sesuatu yang dendam kesumat kan dari itu Densus 88 itu. Kenapa? Karena beliau adalah yang nangkap yang wajar. Nangkap, penyidik, ya toh sebagai penyelidik ya memang ya itulah memang sesuatu yang logika lah kalau itu ada. Tapi ini nanti jangan sampai hal ini akan terjadi terulang lagi bahwa teroris itu menjadi tahanan dari kepolisian. Kepolisian sendiri. Bagian ini sendiri, jadi itu yang baik. Nah, kenapa terjadi seperti ini? Berarti saya kira tidak memenuhi syarat di tempat yang Mako Pusnabrimob tidak memenuhi syarat juga. Kalau memenuhi syarat tidak terjadi seperti ini dong. Nah, kapasitasnya mungkin lebih bagaimana personilnya tidak bersesuaian, tidak ada keseimbangan. Ya toh? Nah, tapi kok saya heran ya. Kalau di Medaeng itu perlu tapi tidak terjadi apa-apa ya. Ya kan memang karena kemarin ada faktor pemicunya toh Cak Bowo yang masalah pemeriksaan makanan itu loh. Ya pemicu inilah yang menjadi satu persoalannya. Betul. Ya. Tapi kok berani dia teroris sampai dengan kepolisian ya? Nah, ya mungkin karena ngumpul itu tadi Cak Bowo, jadi kayak merasa rame-rame gitu ya, merasa rame-rame gitu ya. Polisi kan bawa tembak. Ya, namanya juga ada keinginan yang kuat untuk membalas, mungkin karena harga diri atau seperti apa ya, mungkin bisa jadi seperti itu. Kok sudah namanya harga diri itu sudah diterjang aja. Ya makanya ini ya hati-hati, ini menjaga sesuatu yang berhubungan jangan sampai terulang lagi, sehingga nantinya kenapa? Karena teroris ini sudah ada kesepakatan bersama
kejahatan baik internasional maupun nasional untuk apa? Sebagai kedamaian tentang tindakannya, penegak hukumnya. Ini sudah mencakup internasional. Jadi memang punya jaringan-jaringan berbahaya sekali, makanya ancamannya itu lebih maksimal, kelihatannya demikian. Seumur hidup 20 tahun ancamannya seperti itu. Bagi para pelaku terorisme Iya, itu ya, Cak, iya. ya. Karena bisa berbahaya sekali teroris itu. Makanya ada Perpu. Kalau dulu Undang-Undang 15 tahun 2003, sekarang ada Perpu 1 2002. Jadi sudah menjadi satu Perpu kalau nggak salah ini. Ya. Jadi kalau ada Perpu berarti apa? Berarti pengganti peraturan undang-undang. Ini kenapa? Karena berbahaya sekali. Iya. Tapi mudah-mudahan ya, jangan sampai keamanan kita jangan sampai kalah dengan terorisme ya. Nanti menjadi satu kewibawaan dari pemerintah nanti berkurang. Iya. Jadi hati-hati lagi. Iya. Ya memang hak asasi manusia, tapi hak asasi manusia dan lainnya kalau ini membahayakan Ya, betul. kepentingan hal-hal yang penting masyarakat dengan orang, seharusnya tidak ada tindakan. Betul. Nah itulah, jadi ya memang agak sabar juga ya, memang kepolisian ini, apalagi Brimob ini ya. Ya. Jadi ya kalau itu bisa diselesaikan bisa dalam hal itu, kalau bisa ya. Ya. Tapi mungkin tidak tahu ya, karena mungkin kena AM dan sebagainya sampai seperti itu ya. Tapi ini ada sebagai cambuk, nah untuk jangan sampai nantinya tidak ada persoalan seperti ini. Oke, kita break sebentar ya, Cak Bowo. Kita lanjut lagi nanti. Dan pemirsa, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut, tetap di Hukum di Mata Bowo.